Salam sehat buat kita semua. Selamat pagi buat Bapak, Ibu, keluarga di rumah ini. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Semoga kita sehat dan diberkati Tuhan. Baiklah kita saudara-saudara beribadah hari ini untuk memohon kekuatan dari Tuhan dalam melaksanakan tugas atau aktivitas hari ini. Marilah kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai renungan hari ini tertulis dari 2 Korintus 11 ayat 30, demikian bunyinya. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Sekali lagi, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang cenderung bermegah secara duniawi, yaitu memegahkan diri dengan apa yang dimiliki untuk menunjukkan siapa dia, yang akhirnya mengarah kepada kesombongan. Inilah bermegah dalam dunia, untuk menonjolkan apa yang dia miliki, baik harta, jabatan, maupun yang lainnya. Oleh karena itu orang yang bermegah dalam dunia, hidupnya akan mengarah kepada tinggi hati ataupun kesombongan. Sesungguhnya Paulus memiliki banyak hal untuk bermegah. Dia sebagai rasul yang besar atau pemberita Injil. Dia juga memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Meski demikian Paulus tidak bersikap seperti yang dilakukan orang-orang duniawi pada umumnya. Artinya dia sebenarnya banyak yang dia miliki untuk disampaikan atau bermegah. Tetapi dia semakin rendah hati dalam pemberitaan Injil. Dia tidak sombong dan hanya Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan. Saudara-saudara, justru sebaliknya Paulus berkata, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Paulus tidak kuat imannya, mungkin dia akan mengalami kekecewaan yang besar karena adanya orang-orang yang tidak menghargai segala pengorbanannya dalam pemberitaan Injil itu. Artinya karena iman Paulus yang begitu kuat, maka dia tidak bermegah dalam seluruh perbuatan atau pekerjaan
maupun pemberitaan Injil itu. Apalagi Paulus mempunyai masalah kesehatan kronis yang tidak kunjung sembuh, sekalipun ia sudah memohon kesembuhan 3 kali kepada Tuhan Yesus dalam doanya. Bukannya mengabulkan Paulus, Tuhan justru berkata bahwa kasih-Nya kepada Paulus sudah cukup. Inilah yang ditunjukkan, dinampakkan oleh Paulus dalam kelemahannya. Dia bermegah. Dia mempunyai suatu penyakit yang sangat kronis, memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan, tetapi jawaban Tuhan, cukuplah kasih-Ku untuk kamu. Akhirnya dengan jawaban Tuhan itu, Paulus bisa memohon, merasakan bahwa hidupnya hanya tergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalaupun kita bermegah, janganlah bermegah di dalam duniawi, tetapi kita bermegah atas kelemahan kita. Banyak kelemahan-kelemahan kita yang kita tidak sadar atau kita tidak memikirkan kelemahan itu. Orang bisa melihat, apalagi Tuhan melihat kelemahan kita. Dalam kelemahan itulah kita bermegah, bersandar, memohon kepada kekuatan Tuhan, supaya kasih Tuhan menyempurnakan segala kelemahan kita itu. Dalam kelemahan saudara-saudara, disitulah Tuhan mau membuat saudara untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar, supaya kami tidak bermegah dalam duniawi, tetapi baiklah kami bermegah dalam kelemahan kami sendiri. Karena orang yang bermegah dalam duniawi, hidupnya mengarah kepada tinggi hati dan juga kesombongan. Tetapi ketika kami menyadari banyak kelemahan kami, maka kami bermegah dalam kelemahan itu, keterbatasan itu, maka Tuhan masih memakai kami menjadi pelayan ataupun anak-anak-Mu. Berkatilah firman ini Tuhan, untuk menjadi kekuatan dalam kelemahan kami ini. Pakailah kami menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar baik bagi keluarga di rumah ini. Saya berdoa untuk keluarga semua yang mendengarkan renungan harian ini. Terberkatilah kehidupan mereka. Baik kaum bapak, kaum ibu, dan anak-anak yang jauh maupun yang dekat. Dari sini saya berdoa dan memberkati mereka, supaya mereka Tuhan persatukan dalam kelemahannya, untuk Tuhan pakai menjadi alat Tuhan memberitakan kabar baik bagi semua orang. Hapuskan segala dosa-dosa kami, agar kasih berkat-Mu tidak terhalang. Inilah doa kami yang kami mohonkan kepadamu Bapa di sorga, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dan memberkati. Amin. Saudara-saudara, tetap kami himbau dari gereja ini kepada seluruh keluarga untuk senantiasa memakai masker, menjaga kita dari virus COVID-19 ini, supaya kita sehat-sehat semua. Salam Horas.